Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله عنهم: وما سوى الفروض المذكورة سنة وهي كثيرة منها استقبال القبلة والسواك والتسمية وغسل الكفين والمضمضة والاستنشاق ومسح جميع الرأس ومسح الأذنين ظاهرا وباطنا وتقديم اليمنى على اليسرى وتقبيل الغرة والتحجير والموالاة وتسرير الغسلات والمسح وترك الكلام في الوضوء وأن يقول عقبه قائما مستقبل القبلة: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم بالصواب. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu, saudara saudari jamaah Majelis Taklim Masjid Nurul Jannah yang insyaallah pada kesempatan ini semuanya selalu sehat walafiat, dalam kekuatan iman dan Islam, senantiasa ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari mulai hidup di dunia hingga ketika dibangkitkan nanti di yaumil akhirat, kita senantiasa ada dalam sunnahnya Rasulullah SAW, ada dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala, hidup bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan kembali pengajian kita. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas fardu-fardu yang ada dalam wudu dan kita pun sudah mempraktekannya. Maka di sini kita lanjutkan kembali keterangan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Khalil Al-Bankalani. Dia sampaikan di sini: wa ma siwal furudil madhkurati sunnatun. Dan perkara selain fardu-fardu yang sudah disebutkan sunnatun itu sunnah. Sunnatun itu sunnah. Masih ingat fardu wudu ada berapa? Ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah. Ya, niatnya di mana? Niat ketika membasuh wajah. Yang kedua membasuh wajah. Yang ketiga membasuh tangan sampai sikut. Yang keempat mengusap sebagian kepala. Yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang keenam tertib. Nah, selain dari yang 6 ini, maka hukum yang lainnya adalah sunnah. Nah, manakah yang sunnah itu? Kita perhatikan baik-baik di sini. Yang pertama, istiqbalul qiblah. Minha, diantaranya. Perlu diperhatikan dulu. Yang namanya sunnah wudu itu banyak sekali. Banyak sekali. Namun dalam kitab ini akan diringkas saja, diantaranya adalah istiqbalul kiblati. Yang pertama menghadap kiblat. Jadi kalau kita wudu, usahakan menghadap kiblat. Usahakan menghadap kiblat karena ini sunnah. Jadi kalau cari keran, kalau bisa posisi kerannya, posisi airnya menjadikan kita berada di posisi menghadap ke kiblat. Nah, ini salah satu kesempurnaan ya ketika kita berwudu. Nah, kemudian wasiwaku berikutnya adalah siwak.
Sunnah wudu yang kedua adalah siwak. Siwak ini adalah perbuatan membersihkan gigi. Bersihin gigi. Sebaiknya sebelum wudu nyiwak dulu. Yang paling afdol menggunakan kayu arok. Kayu arok. Kalau tidak ada, boleh dengan menggunakan benda yang pesat. Ya, apa sekarang? Sikat gigi ya. Boleh sikat gigi dulu. Sikat gigi. Sikat gigi nggak bawa, karena lagi ke masjid nggak ada sikat gigi. Nah, pakai ujung sorban. Ya. Nggak ada, nih pakai ujung baju. Pakai ujung baju. Pakai kerah boleh nggak? Pakai kerah. Gosok pakai kerah. Ya, silakan. Kalau orang dulu pakai apa tuh? Abu ya. Sama ini apa? Iya, genteng yang ditumbuk tuh. Itu ya. Yang penting tujuannya adalah membersihkan gigi. Banyak sekali fadilah siwak ini, sehingga Nabi pernah bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda qulil wudu fi ba'di riwayah inda qulis shalah. Seandainya tidak memberatkan umatku, maka pasti akan aku wajibkan mereka bersiwak sebelum wudu atau sebelum sholat. Saking apa tuh? Saking banyak fadilahnya. Termasuk Bapak, kalau ada di antara kita yang sedang menghadapi sakaratul maut, ini kasihan, sakaratnya lama, tersiksa kelihatannya. Ya, langkah pertama bacain Yasin, terus aja Yasin. Nah, setiap selesai satu kali Yasin, siwak, disiwaki. Yang sakarat ini disiwaki. Karena salah satu fadilah siwak adalah mempermudah keluarnya ruh. Mempermudah keluarnya ruh. Ini buat yang sekarat. Kalau cuma sakit pilek jangan disiwakin. Ini mah yang sekarat. Siwak. Ustaz, Yasinnya udah 3 balik masih begitu aja. Nah, kalau lebih serius kondisinya, suratnya ditambah surat Ar-Ra'du. Surat Ar-Ra'du. Nah, baca surat Ar-Ra'du, salah satu fadilahnya adalah memperingan sakaratul maut. Kalau siwak itu mempermudah keluarnya ruh dari jasad, gitu ya. Nah, makanya siapin siwak, banyak siwak. Nah, ya, di banyak toko sekarang sudah jual siwak yang terbuat dari kayu arok. Baik, lanjut. Wat tasmiyatu, yang ketiga membaca bismillah. Ingat, orang yang tidak membaca bismillah sebelum wudu, maka wudunya tidak sempurna. Makanya bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa, kalau posisi wudunya bukan di dalam toilet, tempat buang air besar, maka bismillahnya dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau wudunya di dalam toilet, maksud saya toilet di sini adalah tempat buang air qadha hajat, nyampur sama tempat wudu, maka bismillahnya disirkan dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim, dalam hati. Dan semua bacaan yang lainnya di dalam hati, karena tidak boleh menyebut kalimat Allah, tidak boleh berzikir di dalam kamar qadha hajat, kamar mandi. Jelas ini ya. Lanjut. Wa ghuslul kafain, membasuh telapak tangan, hukumnya sunnah. Makanya kita belum niat wajib wudu ketika membasuh telapak tangan. Kenapa? Karena masih sunnah. Kalau basuh telapak tangan cukup niat melaksanakan sunnah wudu. Saya niat melaksanakan sunnah wudu. Jelas ya? Nah, ini sunnah hukumnya. Ya. Kemudian wal madmadah, kumur-kumur. Ambil air, kumur-kumur. Ya, madmadah hukumnya sunnah.
Makruh buat orang yang berpuasa kalau kumur-kumurnya kebangetan, kenceng. Hilang separoh kan. Nah, kalau nggak puasa nggak apa-apa. Justru kalau nggak puasa disunahkan bener-bener. Gua puter terus, ya sampai bersih baru buang. Nah, wal istinsyaku, kemudian istinsyak, menghirup air. Menghirup air. Istinsyak itu sunnah. Istinsyar juga sunnah. Istinsyak itu menghirupnya, istinsyar mengeluarkannya. Dipencet, diurut, gitu kan? Ya, istinsyak itu sunnah, istinsyar juga sunnah. Yang paling afdol digabung, kumur-kumur, istinsyak, istinsyar, satu kali cidukan air. Nah, baik, lanjut. Wa mashu jami'ir ra'si, mengusap seluruh kepala. Mengusap sebagian kepala hukumnya wajib, tapi kalau mengusap seluruh kepala hukumnya sunnah. Kalau begitu sebagian apa semuanya aja diusap? Sebagian aja. Kalau semuanya wajib dapat, sunnah dapat. Kalau sebagian hanya melaksanakan yang wajib saja. Kemarin sudah kita praktekkan ya. Sudah kita praktekkan gerakannya seperti apa. Lanjut, wa mashul udhunaini zahiran wa batinan. Berikutnya mengusap dua telinga, bagian luarnya dan bagian dalamnya. Itu juga sunnah. Yang bergerak dua saja. Sudah kita praktekkan kemarin ya. Nah, masukkan, putar-putar, lalu diusap. Ya? Kenapa? Oh, ini lagi bahas yang sunnah. Ya, yang kemarin sudah kita bahas yang wajib-wajib ya semuanya. Nah, ini kita kenapa perlu bahas yang sunnah? Supaya Bapak tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Dalam wudu mana yang wajib, mana yang sunnah, bisa bedakan. Tapi bukan dalam artian membeda-bedakan nanti hanya fokus pada yang wajib, sunnahnya sering ditinggalkan. Awas, jangan. Ini hanya supaya bisa membedakan ya hukum perbedaan antara yang wajib dengan yang sunnah saja. Awas kalau dalam praktek wudunya semuanya harus dilaksanakan. Lanjut. Wa taqdimul yumna 'alal yusra. Sunnah mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Dalam wudu basuhan selalu yang kanan. Tangan kanan selesai, baru tangan kiri. Ya, kaki kanan selesai, baru kaki yang kiri. Kalau telinga dianggap satu anggota tubuh, makanya tidak usah telinga kanan dulu, baru telinga kiri. Digabungkan. Kenapa? Dianggap satu anggota tubuh, sama-sama ada di kepala. Makanya dibarengin kalau telinga itu. Ya. Mendahulukan yang kanan ini bukan hanya ketika wudu. Masuk ke tempat-tempat yang mulia juga disunahkan dengan mendahulukan kaki yang kanan. Masuk masjid, kaki yang kanan. Masuk mana lagi? Masuk rumah termasuk. Masuk majlis taklim termasuk. Ya, mau naikin istri dari kanan juga. Dari arah kanan juga. Ya, posisikan bapak dari arah kanan. Sebelum naik, sunnah juga turunnya dari kiri. Naik kanan, turun kiri. Pakai sendal kanan dulu, buka sendal kiri. Nah, ini biasakan yang kanan. Makan dengan tangan kanan, jangan menggunakan tangan kiri. Kenapa? Karena setan sering sekali menggunakan tangan kiri untuk aktivitasnya. Kita ini umatnya Rasulullah, bukannya pengikut setan. Nah, kalau umat Rasulullah selalu menggunakan tangan kanan, selalu mendahulukan yang kanan baru yang kiri. Makanya kalau jalan depan kiri, kanan, kiri, kanan. Kanan balik, kanan, kiri, kanan, kiri. Kiri, oh kiri.
Akhir kiri. Oh, biar kanan. Lagi pula hidup kan nggak boleh terlalu banyak kiri, bro. Jangan ngiri terus kan. Hidup jangan ngiri terus, kali-kali nganan. Gitu. Lanjut, wa takwilul gurrati wa tahjili, melebihkan basuhan tangan dan kaki. Gurrah wa tahjil itu artinya melebihkan basuhan. Ya, melebihkan basuhan baik di muka, tangan dan kaki. Walaupun yang wajib muka basuh sampai kepala dan telinga boleh. Bahkan disunahkan. Walaupun yang wajib dari ujung jari sampai dengan sikut, tapi sunnah dilebihkan sampai sini, lebihin. Walaupun yang wajib itu telapak kaki sampai dengan mata kaki, lebihkan sampai ke permulaan betis, lebihkan. Kenapa? Supaya anggota tubuh yang terkena air wudhu itu nanti di yaumil qiyamah akan memancarkan cahaya wudhu itu. Kebayang dong kalau tangan kita sampai sini bercahaya. Kenapa? Karena sering dibasuh air wudhu. Makanya jangan ekonomis. Mentang-mentang sampai sikut aja. Lebihin. Muka lebihin sampai kuping nggak apa-apa. Kaki pun lebihin sampai ke permulaan betis. Jelasin ya. Baik. Wal muwalatu, dan berturut-turut. Maksud berturut-turut, walaupun ini sunnah ya, tapi jangan sampai wudhu ketunda. Baru basuh muka, di rumah handphone ada telepon, kering. Telepon dulu. Halo, urusan calo tanah ini. Ngobrol lama. Kalau basuhan yang muka tadi sampai kering, ini kering, maka wudhunya harus diulang lagi. Wudunya harus diulang. Kalau masih basah masih boleh dilanjut, tapi makruh. Karena yang sunnah wudu itu berturut-turut, jangan terpisah oleh kegiatan lain. Jelas Pak ya? Apalagi kalau baru tangan, kepala belum, ngopi dulu. Ini lagu apa? Lanjut ya. Ngopi dulu. Awas kalau sudah kering basuhan yang sebelumnya, maka kalau sudah kering harus diulang dari awal. Jelas. Lanjut. Wal muradu sudah. Wataslisul ghasalati wal masqi. Membasuh dan mengusap 3 kali. Membasuh dan mengusap 3 kali. Sunnahnya 3 kali. Yang wajib 1 kali. Yang wajib 1 kali. Yang sunnah berapa kali? 3. Ingat, yang wajib 1. Berarti kedua dan ketiga hukumnya sunnah. Nah, dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah, kalau basuhan yang kedua dan yang ketiga itu diperbolehkan menggunakan air mustamal. Contohnya begini. Bapak sudah basuh muka 1 kali. Ya, ambil air lagi untuk basuhan yang kedua, misalkan. Untuk basuhan yang kedua, tiba-tiba air dari muka jatuh. Kan mustamal ya. Bekas muka nih. Yang pertama udah selesai, mau basuhan yang kedua, tiba-tiba air dari muka jatuh netes. Cus. Untuk basuhan yang kedua, ini dibolehkan. Dibolehkan karena untuk basuhan yang kedua, yang ketiga boleh menggunakan air mustakmal. Yang sudah netes lagi boleh itu. Ya, tapi yang afdalnya jangan. Tapi kalaupun kejadian netes lagi di tangan, boleh. Untuk basuhan berapa? 2 dan 3. Yang pertama enggak boleh. Lanjut. Wa tarkul kalam fil wudu. Nah ini, jangan ngobrol ketika wudu. Ini sempet-sempetnya ngomongin skor bola. Berapa semalam? 0-0 gitu. Lagi wudu. Sempet-sempetnya itu ngobrol. Jangan. Ya, lagi wudu jangan
Berarti kalau tidak ngobrol dapat pahala sunnah, kalau ngobrol tidak dapat pahala sunnah, bahkan makruh. Apalagi sedang sama-sama buang air, WC bersebelahan, atasnya bolong, ngobrol, udah keluar belum? Ya Allah, ya jangan ngobrol, ya jangan ngobrol. Kenapa? Makruh hukumnya. Jangankan ngobrol, kita lagi wudhu nih, ada yang assalamualaikum, kita nggak wajib jawab. Kita lagi wudhu, ada yang ucap salam, bapak nggak wajib menjawab. Apalagi lagi di kamar mandi, lagi ngeden nih, ada yang assalamualaikum, udah belum? Yang assalamualaikumnya aja geblok. Kita jawab waalaikumsalam, nanggung. Misalkan, nggak boleh, ya ngejawab salamnya nggak wajib. Lagi baca Quran, sama. Lagi azan, ada yang assalamualaikum, nggak usah jawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam, akbar. Nggak usah, nggak wajib. Walaupun hukum jawab salam itu wajib, tapi ada kondisi tertentu kita nggak usah jawab salam. Termasuk lagi siaran langsung sama istri, ya, lagi sedang hot-hotnya, naik kuda lumping, ada tamu, assalamualaikum, salam, kagok. Nggak usah dijawab. Kenapa? Sedang hubungan suami istri, nggak usah jawab salam. Nggak wajib. Lanjut kejauhan. Wa ayyakula akibahu qa'iman mustaqbilal kiblati. Berikutnya sunnah wudu, hendaklah ia membaca selesai daripada wudu, akibahu di ujung wudu, qa'iman sambil berdiri, mustaqbilal kiblati seraya menghadap kiblat. Habis wudu selesai, bapak jangan buru-buru pergi, basuh kaki kanan, basuh kaki kiri, langsung menghadap kiblat, berdiri, angkat tangannya. Sayang ya Pak ya, jangan langsung pergi, baca doanya, paling minim-minimnya baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segitu aja minimal. Kalau belum hafal yang lain, syukur-syukur tambahin, Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Apalagi itu mah, ya, tambah lagi masih ada subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masih ada lagi, masih bisa. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Tuh, itu pahalanya Pak, amalan ringan, pahalanya besar. Barang siapa yang selesai wudu lalu mengucap, lalu dia menghadap kiblat, mengangkat tangan, menengadahkan wajahnya ke langit, lalu mengucap 2 kalimat syahadat, maka orang itu dibuka baginya 8 pintu surga. Amin. Artinya orang itu dirindukan surga. Orang itu dipersilahkan masuk surga dari pintu yang mana saja, karena 8-8-nya terbuka. Buat siapa? Buat orang yang selesai wudu, menghadap kiblat, angkat tangan, wajahnya ke langit, baca syahadat. Kan sayang gitu ya, sayang kalau ditinggalkan. Apalagi misalkan takdir berkata lain, habis wudu, baca doa wudu, jalan kepleset, ya, kepleset. Misalkan jatuh, umurnya habis di situ, masya Allah. Sedang-sedangnya surga dibuka, meninggal dalam kondisi wudu. Orang yang meninggal dalam kondisi wudu Pak, mati syahid hukumnya. Makanya ulama dulu tuh kalau wudu nggak, kalau batal wudu lagi, batal wudu lagi. Kalau kita makan tiba mau sholat doang wudunya, ya enggak. Kalau ulama, ya Rasulullah mencontohkan demikian. Ya, nanti kita bahas sedikit. Nah, kalimat yang dibaca sama-sama, asyhadu an la ilaha
illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sama-sama, Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Allah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tutup salawat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Udah turun tangannya katanya. Sambil jalan boleh, tetap berdiri boleh. Baca apa? Surat Inna Anzalnahu. Berapa kali? 3 kali. Wow, Masya Allah. Itu wudu yang sempurna. Ya Pak ya. Baik. Wajibu, lanjut. Wajibu ayyaktasira alal wajib lidhiqi waqti walikillatil ma'i. Perhatikan. Wajibu dan wajib ayyaktasira meringkas wudu ala wajibin untuk yang wajib-wajibnya saja, lidhiqi waktin dikarenakan sempitnya waktu sholat. Perhatikan, Bapak misalkan mepet waktu sholatnya. Kalau mepet waktu sholatnya, waktu mau habis, maka Bapak wajib meringkas wudu yang wajib-wajibnya aja. Jangan amalkan yang sunnah. Kenapa? Kalau waktunya mepet. Jadi kalau waktu sholat mepet, wudunya hanya yang wajib, bahkan 1 kali basuhan saja. Pas dilihat, ini waktu subuh tinggal 3 menit lagi. Ya, waktu subuh tinggal 3 menit lagi, kesiangan, cepat-cepat wudu, langsung. Nah itu wudu dalam hati, Rabbil hadasil asli fadlillahi ta'ala. 1 kali saja, langsung tangan, 1 kali saja. Kiri 1 kali saja, kepala 1 kali, kaki 1 kali, kanan kiri 1 kali, langsung sholat. Kenapa? Waktunya mepet, biar dapat minimal kebagian 1 rakaat. Paham Pak ya? Jadi kalau waktu sholat sudah mepet, maka kita wajib meringkas wudu hanya yang wajib-wajibnya saja. Paham nih ya? Kalau waktu sholatnya mepet. Berikutnya, walikillatil ma'i, wajib meringkas wudu yang wajib-wajibnya saja di kondisi yang kedua, yaitu kondisi di mana krisis air. Krisis air lagi susah. Jangankan buat mandi, buat wudu, buat minum juga susah. Maka kalau dalam kondisi seperti ini wajib meringkas wudu. Jangan jor-joran. Ini air lagi sedikit, air lagi susah. Wudunya wajib diringkas yang wajib-wajib saja, bahkan cukup 1 kali basuhan saja. Jelas ini Pak ya. 2 kondisi nih. 1 kondisi waktu mepet, waktu sholat mau habis. Yang kedua kondisi krisis air sedikit, maka wajib meringkas wudu hanya yang wajib-wajibnya saja, hanya 1 kali basuhan. 2. Lanjut, wayundabu li idrakil jamaah. Sekarang kondisi yang kedua, sunnah meringkas wudu yang wajib-wajibnya saja. Tadi wajib ya, kalau tadi wajib meringkas, sekarang sunnah meringkas untuk mengejar sholat berjamaah. Kita baru datang, ya, imam sudah tadi maghrib nih, imam udah rakaat kedua, tinggal 1 rakaat. Kalau kita wudunya sempurna, ketinggalan berjamaah, nah itu sunnah untuk meringkas wudu supaya kebagian berjamaah. Paham maksudnya? Jadi untuk mengejar berjamaah supaya tetap kebagian berjamaah, maka sunnah hukumnya meringkas wudu hanya yang wajib-wajibnya saja. Ingat Pak, sunnah ya. Kalau sunnah Bapak nggak wajib meringkasnya. Maksudnya supaya ngejar sholat berjamaah. Saya ulang, wajib meringkas wudu kalau kondisinya 2.
Yang pertama, waktu sholatnya mepet. Yang kedua, krisis air sedikit. Hukum yang kedua, sunnah meringkas wudu kalau untuk mengejar sholat berjamaah. Beda Pak ya? Beda ya? Kalau wajib harus meringkas. Kalau sunnah boleh meringkas, boleh tidak. Kalau kondisinya mengejar berjamaah. Jelas Pak ya? Baik. Masalah wudu. Bapak sekalian, fadilah wudu ini banyak sebenarnya kalau kita bisa pahami. Terkhusus ya, dalam beberapa kondisi memang kita wudu sebelum tidur terutama. Sebelum tidur usahakan wudu. Supaya apa? Kita kan nggak tahu besok masih bisa buka mata apa enggak ya. Ya Pak ya. Kita kan nggak tahu apa besok subuh kita masih bisa melek apa enggak. Apakah nanti Israel datang memanggil pas kita lagi tidur, maka disunahkan wudu.